Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, di muka bumi banyak sekali perkara-perkara gaib. Banyak hal yang masih menjadi misteri dan tidak diketahui oleh manusia. Misteri alam ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya tempat-tempat misterius lainnya, ada satu nama tempat misterius yang tidak dapat dilihat dan dikunjungi oleh manusia, tetapi tempat itu ada, yaitu Qaf, Jabal Qaf. Tempat itu adalah suatu nama gunung yang sangat misterius dan bahkan hingga kini tidak ada satu manusia yang dapat mengetahui secara pasti di mana letak keberadaannya. Namun gunung itu benar-benar ada. Bagaimanakah bentuk gunung itu? Siapakah yang pernah melihat Jabal Qaf? Apa fungsi Jabal Qaf bagi kehidupan di muka bumi? Simak pemaparan hal ini dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di channel Islam dan Sains Official. Namun, sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dakwah Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimanakah bentuk Gunung Qaf? Jabal Qaf adalah gunung misterius dikenal dengan titik terjauh bumi karena letaknya terpencil. Menurut At-Tabari, sejarawan terkenal, dunia ini berada di tengah Gunung Qaf seperti halnya jari berada di tengah-tengah cincin. Menurut riwayat, ia adalah gunung misterius. Ia dikatakan begitu besar, bahkan menjadi tiang penyangga langit. Definisi besarnya tidak dapat diketahui atau dibayangkan oleh manusia. Dan gunung-gunung yang ada saat ini di bumi seolah-olah hanya sebagai uratnya. Dan apabila terjadi gempa di bumi, itu dikarenakan Qaf menggerakkan urat-uratnya. Ibnu Ashur mengatakan, birunya langit berasal dari pantulan biru Jabal Qaf. Jabal Qaf yang diciptakan Allah dari zamrud hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langitnya dunia. Jabal Qaf merupakan bukit yang mengelilingi segenap penjuru urat bumi agar bumi tidak bergerak dan bergoncang, dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Qaf mengelilingi dunia ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya di surat Qaf ayat pertama. Qaf demi gunung yang sangat mulia. Siapakah yang pernah melihat Jabal Qaf? Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Iskandar Zulkarnain. Keduanya pernah melihat Jabal Qaf. Nabi Muhammad melihat Jabal Qaf setelah selesai Mi'raj dari Sidratul Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan menuju bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang sangat indah. Lalu Rasulullah mengajak malaikat Jibril untuk singgah ke tempat tersebut. Itulah Jabal Qaf. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi menjawab, dengan beberapa gunung. Pertanyaan berikutnya, dengan apa gunung itu dikokohkan? Jawab Nabi SAW, dengan gunung Qaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Kemudian ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Jawab Nabi SAW, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya atau utara selatan dari titik tengah. Jawab Nabi SAW, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanya tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi SAW menyebutkan penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 kalajengking, penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah berfirman, di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4.
Sayyidina Iskandar Zulkarnain pernah melihat Gunung Qaf. Kala itu Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Qaf dan bertanya, "Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit yang kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Jawab bukit Qaf, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan bumi agar tidak hancur terbakar kedahsyatan api yang ada di bawah lapisan bumi terbawah, dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang." Quran Surat Luqman ayat 10. Fungsi Gunung Qaf. Hingga kini keberadaan Gunung Qaf masih menjadi misteri dan belum ada manusia yang mengetahui secara pasti di mana keberadaannya. Berdasarkan beberapa literatur yang ditemukan, Gunung Qaf yang mengelilingi segenap penjuru urat bumi diciptakan Allah untuk menjadi penstabil bumi, agar bumi tidak bergerak bergoncang. Maha suci Allah. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton channel ini dan bantu klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk bersama-sama tebar syiar dakwah Islam yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.